Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok 6 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul database dan pengimplikasiannya. Adapun anggota kelompok 6 yaitu saya Yutriana Putri selaku moderator, teman saya Kartina, Ririn Reski Sukmawati, Muhammad Zikril Abid, Muhammad Hamdan Duli, dan Slamet Riyadi. Nah, pada kali ini materi yang akan kami bawakan yaitu ada 3. Yang pertama, file kabinet elektronik, dasar-dasar database. Yang kedua, sistem manajemen database. Dan yang ketiga, komputer dan pribadi. Nah, untuk materi file kabinet elektronik kan dibawakan oleh saya sendiri. Jadi, file kabinet elektronik atau lemari arsip elektronik adalah sekumpulan dokumen yang disimpan secara teratur berencana karena mempunyai suatu kegunaan agar setiap kali diperlukan dapat cepat ditemukan kembali. Seiring perkembangannya penyimpanan data, tidak hanya berguna bagi barang dan data yang kasat mata, bisa dilihat dan bisa disentuh, tapi juga bagi barang digital yang tersimpan dalam suatu sistem komputer. Barang dan data digital ini tidak lagi disimpan dalam suatu ruangan tertentu, melainkan dalam suatu basis data atau yang lebih dikenal dengan sebutan database. Nah, materi selanjutnya itu operasi dasar database. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zikril Abid dan saya akan melanjutkan untuk membaca operasi dasar database. Dasar yang dapat dilakukan database adalah sebagai berikut. 1. Pembuatan database baru atau created database. 2. Pemusnahan database atau drop database. 3. Pembuatan tabel baru dalam database atau created table. 4. Penghapusan tabel dari suatu database atau drop table. 5. Pengisian data record ke dalam tabel insert. 6. Menampilkan data yang ada pada tabel atau select. 7. Mengubah data yang ada pada tabel atau update. 8. Penghapusan data yang ada pada tabel atau delete. Dasar-dasar database. Yang pertama, dokumentasi data konvensional. Dokumentasi data semacam ini memerlukan kategorisasi yang lebih banyak, tempat yang lebih luas, dan juga orang dengan kemampuan khusus untuk perawatannya. Misalnya, di sana merupakan tempat penyimpanan yang lebih kompleks dengan data yang sangat banyak dan tempat yang lebih luas, di mana semuanya itu ditata sedemikian rupa sehingga memudahkan siapapun untuk mencari buku yang dibutuhkan. Yang kedua, kategorisasi data. Bentuk barang dan data yang kasat mata mutlak diperlukan kategorisasi. Kategorisasi, demikian juga hal ini menjadi bagian tak terpisahkan dari basis data digital, yang juga memerlukan kategorisasi dalam data-datanya. Pada basis data karyawan, misalnya, pengelompokan ciri-ciri dilakukan berdasarkan nama, tanggal lahir, alamat rumah, pendidikan terakhir, status, gaji, dan lain sebagainya. Yang ketiga, basis data, kumpulan data dalam bentuk file, tabel, arsip, saling berhubungan dan tersimpan dalam media penyimpanan elektronis untuk kemudahan dalam pengaturan, pemilihan, pengelompokan, dan pengorganisasian data sesuai tujuan. Dan yang terakhir, digitalisasi data. Seiring perkembangan zaman, data tidak hanya disimpan dalam bentuk cetakan atau tulisan di atas kertas, tapi juga dalam bentuk file komputer. Berbagai aplikasi telah mendukung digitalisasi data, misalnya perusahaan Microsoft. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Hamdan Duli. Saya dari kelompok 6.
Langsung saja di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem manajemen database, di mana sistem manajemen basis data atau DBMS merupakan perangkat lunak sistem yang memungkinkan para pemakai membuat, melihat, mengontrol, dan mengakses basis data dengan cara praktis dan efisien. DBMS itu sendiri dapat digunakan untuk mengakomodasikan berbagai macam pemakaian yang memiliki kebutuhan akses yang berbeda-beda. Umumnya menyediakan fasilitas atau fitur-fitur yang memungkinkan data dapat diakses dengan mudah, aman, dan cepat. Selanjutnya yaitu mengenai fitur yang secara umum tersedia dalam sistem manajemen database. Fitur-fitur tersebut terdiri dari 6 bagian. Yang pertama yaitu keamanan, di mana DBMS menyediakan sistem pengamanan data sehingga tidak mudah diakses oleh orang yang tidak memiliki hak akses. Berikutnya yaitu independensi. DBMS menjamin independensi antara data dan program. Data tidak bergantung pada program yang mengaksesnya, karena struktur datanya dirancang berdasarkan kebutuhan informasi, bukan berdasarkan struktur program. Selanjutnya yaitu konkurensi atau data sharing, di mana data dapat diakses secara bersamaan oleh beberapa pengguna, karena manajemen data dilaksanakan oleh DBMS. Berikutnya yaitu integritas. Jadi DBMS mengelola file-file data serta relasinya dengan tujuan agar data selalu dalam keadaan valid dan konsisten. Selanjutnya itu pemulihan, di mana DBMS menyediakan fasilitas untuk pemulihan kembali file-file data ke keadaan semula sebelum terjadi kesalahan atau gangguan, baik kesalahan perangkat keras maupun kegagalan perangkat lunak. Dan yang terakhir yaitu perangkat produktivitas. Nah, DBMS menyediakan sejumlah perangkat produktivitas sehingga memudahkan para pengguna untuk menarik manfaat dari database. Misalnya seperti report generator atau pembangkit laporan, dan query generator atau pembangkit query, atau bisa disebut dengan pencarian informasi. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Selamat Yadi dari kelompok 6 akan melanjutkan paparan dari teman-teman saya. DBMS memiliki keunggulan dan kelemahan. Untuk keunggulan diantaranya yaitu yang pertama, mengurangi duplikasi data dan redundansi. Yang kedua, menjaga konsistensi dan integritas data. Yang ketiga, meningkatkan keamanan data. Yang keempat, meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan data. Dan yang terakhir, meningkatkan produktivitas para pengguna data. Selanjutnya, untuk kelemahan DBMS itu sendiri ada beberapa poin. Yang pertama, memerlukan satu skill tertentu untuk bisa melakukan administrasi. Yang kedua, memerlukan kapasitas penyimpanan yang baik. Dan yang ketiga, harga DBMS yang handal biasanya itu sangat mahal. Jadi karena sangat mahal itu adalah satu kelemahan. Terus yang keempat itu kebutuhan akan sumber daya yang biasanya cukup tinggi. Terus yang terakhir, konversi dari sistem ke sistem DBMS terkadang sangat mahal, di samping pengadaan perangkat keras dan perangkat lunaknya. Sekian dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan memaparkan materi. Langsung saja, komputer dan pribadi. Komputer telah digunakan untuk aplikasi bisnis
sejak sekitar pertengahan tahun 1950-an. Sejak saat itu, perangkat keras hardware dan perangkat lunak software mendapatkan kemajuan yang fantastik. Pesatnya perkembangan di bidang teknologi informasi dan komunikasi, Information and Communication of Technology atau ICT, telah meminimalisasi pemakaian pena dan kertas. Transistor dan chip di atas wafer silikon menggantikan komponen elektronik tabung hampa dengan konsekuensi penurunan biaya manufaktur yang mengakibatkan pada peningkatnya permintaan akan komputer. Komputer yang kita kenal sekarang seperti komputer pribadi, personal, komputer atau PC berawal dari mesin yang disebut elektronik, numerical, integrator, and calculator atau ENIAC yang dikembangkan pada tahun 1946 oleh John W. Mauchly and J. Presper Esker, dua orang insinyur di University of Pennsylvania. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi hasil presentasi kami. Apabila ada yang ingin mengajukan pertanyaan, kami persilakan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.